Inna Allah tis'atun wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhala jannah. Puji syukur panjatkan Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita. Alhamdulillah di pagi hari yang barokah ini, yang penuh barokah, Allah menunjukkan kasih sayang kepada hamba-hambanya, kepada makhluknya, dan termasuk kita. Allah telah membangunkan kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah membangunkan kita, Allah lepaskan ruh dan beban Allah Subhanahu wa taala kembalikan kepada ruhnya, sehingga kita bisa bangun dan dapat kembali lagi, bisa membasahi lidah, menyebut nama-nama Allah, menyebut kalimat thayyibah, bisa mengambil air wudu, bisa bersujud, bisa bertasbih, dan bisa berzikir, menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita bersyukur kepada Allah dengan berbagai upaya melangkahkan kaki menuju tempat yang mulia, sebagai upaya bersyukur kesehatan jasmani rohani, mengabdi kepada Allah, menunggu panggilan Allah yang mulia itu dikumandangkannya sholat adzan subuh, sehingga kita melaksanakan qobliyah subuh yang nilainya lebih baik ketimbang dunia dan seisi-isi. Mudah-mudahan kita mendapatkan hal seperti itu, dan perlu kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Sahih Bukhari, sesungguhnya Rasulullah SAW menyampaikan, Inna lillahi tis'atun wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhala jannah. Inna lillahi, sesungguhnya Allah mempunyai tis'atun wa tis'ina isman, 99 nama, mi'atan illa wahidan, atau 100 kurang 1. Man ahsaha dakhala jannah, barang siapa menghafalnya. Ada yang menafsirkan menghafalnya, ada yang menerjemahkan menjaganya. Dakhala jannah, akan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Kan ada di sana ada ya Sami ya Basir, Allah yang maha mendengar, Allah yang maha melihat. Kita amalkan, Allah mendengar cakapan kita, tidak pernah menggunjing, tidak mengomongin orang, dan ucapan-ucapan yang jelek, sehingga Allah mendengar, dihindarkan. Allah maha melihat, Allah maha memperhatikan, sehingga tidak kita melaksanakan kemaksiatan kepada Allah. Itu ada salah satu pengamalannya. Dan nama-nama Allah yang lainnya. Jemaah, di atas itu ada nama-nama Allah. Yang sekeliling ada nama-nama Allah semuanya. Yang belakang ada ayat Al-Quran. Kita sama-sama baca ya, dengan versi yang beda. Di sana nggak ada ya-nya, kita baca dengan pakai ya biar gampang dihafalnya. Yuk sama-sama. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi', ya Mu'iz, ya Mudhil, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adal, ya Latif, ya Khabir,
يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسي يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بديل يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا غفور يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميل يا غني يا مغني يا ماني يا ضار يا نفيع يا نور يا هدي يا بديع يا بقي يا وريث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا الله يا الله. Alhamdulillah. Kalau dilihat, kalau belum kenal nggak bisa baca kalau kaligrafi itu ya. Tapi kalau bapak-bapak sudah hafal yang nama-nama 99, insya Allah ini bisa kebaca ya. Allah. Jemaah yang sama-sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Imam Syekh Nawawi menyampaikan dalam Azkar Nawawi karangannya, waktu zikir di siang hari, waktu yang mulia untuk zikir di siang hari adalah waktu ba'da subuh. Jadi kata si Imam Nawawi, waktu yang mulia di siang hari untuk berzikir adalah waktu subuh. Makanya dalam kitab Ta'lim wa Ta'lim ada larangan tidur sesudah subuh, ada tidur setelah asar, mewarisi sesuatu yang hal tidak baik, mewarisi kepakiran, mewarisi junun gila ya. Kalau membiasakan setelah subuh, tidur setelah subuh, mewarisi fakir. Secara logika juga, kalau orang lain zikir ya, setelah sholat zikir kita tidur, gak dapat apa-apa. Makanya kata Imam Nawawi, zikir di siang hari yang paling utama adalah zikir setelah subuh. Jemaah yang sama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala, pembalasan dari Ustaz Mansur atau Surur, beliau menjawab seyogyanya pada siang hari ini, pagi hari ini, Ustaz Miftah Surur. Cuma jawabannya setelah dikasih tahu sudah malam, beliau ada kurang sehat, radang tenggorokan, sudah 2 hari suaranya hilang. Jadi kami dengan Ustaz Sirajuddin untuk menunggu Surur pada pagi hari ini, kita bagi-bagi. Saya MC-nya, Sirajuddin akan membawakan sebuah keterangan dari Nasional Ibad mungkin,
kita dengarkan sampai waktu syuruk atau sampai tibanya waktu syuruk. Nanti kita ada insyaallah sarapannya. Kita baca dulu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kepada Ustaz Sirajuddin SPD, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, pengurus dan jamaah Masjid Babul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita, sehingga alhamdulillah di pagi hari ini Allah masih mengirodah kita untuk bisa bangun dari tidur kita, dan alhamdulillah Allah sudah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa melangkahkan kedua kaki kita memenuhi panggilan yang mulia, yakni melaksanakan sholat subuh berjamaah, yang mudah-mudahan sholat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seyogianya adalah perjalanan yang paling sulit itu adalah menuju masjid. Tetapi hal tersebut tentu bagi orang-orang yang beriman dan sudah terbiasa, bahkan itu bisa menjadi sesuatu yang paling mudah. Di satu sisi kita katakan paling sulit karena banyak orang yang mungkin fisiknya kuat, dengan masjid tidak terlalu jauh, kalau lari atau bahkan goes gitu Pak ya, itu kakinya sangat kuat sekali gitu. Tetapi ketika melangkahkan ke masjid, kakinya tidak kuat karena memang itu semata-mata kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu adalah sesuatu hal yang luar biasa yang patut kita syukuri. Sehingga semoga dengan syukur kita Allah terus tambahkan kenikmatan bagi kita, yakni kesehatan, untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tahu fadilahnya, bagaimana keutamaan salat subuh itu yang luar biasa, sehingga dikatakan di dalam hadis, sehingga kalau merangkak pun gitu ya, itu pasti ditempuh. Maka beruntunglah bagi kita semua. Sekali lagi mudah-mudahan ini menjadi rasa atau bukti rasa syukur kita terhadap kesehatan, kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan juga kepada orang-orang yang selalu mengikuti ajarannya sampai akhir zaman. Yang mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaatnya dan dikumpulkan sama beliau di dalam surga Allah Subhanahu wa taala
yang tentu level surganya berbeda, tetapi ketika sama-sama di surga, kita itu sudah dimasukkan dalam kumpulan-kumpulan para anbiya, para syuhada, para sholihin. Sebagaimana pada pagi hari ini kita dikumpulkan di Masjid Babul Jannah yang kita cintai ini. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya untuk sekedar mengisi kekosongan sebagaimana tadi disampaikan bahwa yang sebagaimana biasa Ustadz Miftah Surur tidak bisa mengisi karena kesehatannya. Kita doakan semoga beliau lekas disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga di jadwal pekan-pekan yang akan datang kembali beliau bisa mengisi sebagaimana biasa. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan mencoba membacakan bagian dari kitab Nasaihul Ibad. Semoga Allah berikan kemudahan bagi saya untuk menyampaikan beberapa mau'idhah yang terkandung di dalamnya. Nasaihul Ibad, nasaih itu adalah jamaknya nasihat, atau sudah diadopsi dengan bahasa Indonesia nasihat, sehingga mungkin dengan bahasa itu kita tidak perlu untuk mengembangkan lagi. Dengan bahasa nasihat kita sudah bisa memahami. Karena di sini banyak nasihatnya, maka menggunakan kata nasaih. Kemudian al-ibad itu jamaknya abdun, hamba atau hamba-hamba. Karena sebenarnya derajat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang itu diakui oleh Allah sebagai hambanya. Kalau kita mengaku hamba Allah gampang, ya, itu juga mudah. Misalkan baru sodako 10.000 aja misalkan, ya, atau 50.000 gitu, catat sama panitia, tulis hamba Allah gitu, ya. Tapi sudah kalau udah sama hamba Allah itu jangan diperjelas lagi, apalagi gedean dikit begitu dibaca, tahu nggak tuh tadi dibaca itu hamba Allah tuh saya tuh gitu. Di sana ditulis dengan nama hamba Allah, tapi dia mengakui juga dengan nama hamba Allah. Nah ini gampang ya kalau kita mengaku, tapi yang susah adalah diakui. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segitu mulianya pun itu diderajatkan sama Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi, gitu ya. Yang tafsiran bi'abdihi itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Nasaihul ibad ini yaitu ala muntabihati alal isti'dad liyaumil ma'ad. Jadi pengingat, penggugah untuk setiap hamba ini mampu melakukan pembekalan-pembekalan untuk hari kembalinya. Karena kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Asal dari Allah akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ini al-muntabihat alal isti'dad liyaumil ma'ad. Dan yang menarik di sini adalah kitab ini dikarang atau disusun oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi atau Al-Bantani, ya. Jadi salah satu ulama kita, ulama Indonesia yang wafat di Timur Tengah, dan karangan kitabnya luar biasa, lebih dari 99 kitab. Ada tafsirnya, kemudian fikihnya yang luar biasa, keilmuannya di dalam tersebut. Maka dari itu sekali lagi semoga Allah berikan kekuatan kepada saya untuk sedikit membacakan dari isi kitabnya dan tabarukan dari isi kitab atau yang terkandung di dalamnya. Jadi akan mencoba membaca Bismillahirrahmanirrahim.
Wal maqalatur rabi'ah, maqalah yang keempat, qala Umar radhiyallahu anhu, inna Allah ta'ala katama sittatan fi sittatin. Ini maqalah sebagai asar diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab, di mana di sini disampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan 6 hal di dalam 6 hal yang lain. Atau dalam kata lain, Allah Subhanahu wa taala merahasiakan 6 hal pada 6 hal yang lain. Yang pertama, katamar ridha fi ta'atin min ta'atillah. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kata ridho atau merahasiakan ridhonya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ditafsirkan atau dijelaskan minat ta'ati. Maksudnya supaya apa? Liyajtahidan nasu fi jami'i ta'at raja'an ayyusadifuha. Tujuannya adalah supaya setiap manusia yang melaksanakan ketaatan itu bersungguh-sungguh di dalam semua ketaatan yang dilakukannya, dengan harapan dia menemukan ridho Allah Subhanahu wa taala pada ketaatan tersebut. Maka fatafri'nya fala yajuju lana ayyuhaqqira ta'atan walau saghiratan jiddan. Maka tidak boleh bagi setiap orang menghinakan ketaatan walaupun itu sedikit. Li'annahu rubbama kana ridho ta'ala fiha. Karena bisa jadi keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu ada pada ketaatan yang sedikit itu. Karena ketika seseorang taat, patuh mengikuti perintahan Allah Subhanahu wa taala, enggak mesti banyak, walaupun sedikit tapi Allah ridho. Maka ketika sudah ada ridho Allah Subhanahu wa taala tertanam pada diri seseorang, maka jaminannya seseorang itu akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya orang itu masuk neraka pun kalau ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, maka karena neraka itu juga sama-sama makhluk Allah, tidak akan saling mengganggu. Banyak kisah-kisah yang menjelaskan tentang sesuatu hal yang sepertinya sepele, tapi ternyata membawa dampak yang luar biasa pada dirinya. Maka dari itu kita tidak boleh menganggap remeh, memandang sebelah mata satu ketaatan pun gitu. Karena bisa jadi nanti ya ketika kita sama-sama dihisab ada orang yang mungkin kelihatan selama ini nggak pernah memperlihatkan ketaatannya, tapi ternyata kok dia mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka hal itu bisa jadi karena ada suatu ketaatan yang dilakukannya. Karena biasanya hal yang kecil itu justru itu akan lebih ikhlas daripada yang besar. Sedekah pun mungkin ya gitu, sedikit dengan yang besar kadang-kadang keikhlasan kita kalau yang sedikit itu lebih ikhlas. Bisa jadi itu adalah sesuatu yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala suka, menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridho. Atau mungkin ketika tanpa sengaja kita lagi jalan, ada duri di jalanan, kemudian kita buang,
maka bisa jadi hal itulah yang akan menyebabkan dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang masyhur ya, ada seorang pelacur gitu ya. Kemudian ending dari kisah itu dia masuk surga karena sebab ibanya melihat seekor anjing yang lagi kehausan gitu ya. Sampai mungkin dia habis kerja malamnya gitu ya. Lewat ada anjing lagi kehausan sampai dia turun ke kali menggunakan sandal sepatunya, kemudian dikasih dengan rasa ibadah. Itu di situ ada ridha Allah, ya tentu proses ya, dengan proses tadi yang menyebabkan dia dapat hidayah dan dia ridho. Dan dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian yang kedua, karena ini di satu sisi sebaliknya ya, kita coba jelaskannya secara bersamaan. Wa katama al-ghadaba fi ma'siyatin minal ma'asi. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala merahasiakan murkanya atau kebenciannya pada maksiat. Maka kalimat maksiat di sini ditulis dengan kata nakirah, jadi secara umum maksiat apapun dan sekecil apapun. Minal ma'asi ya. Jadi kalau ma'asi itu tulisannya pakai shad, jamannya maksiat. Tapi kalau ma'ashi tulisannya pakai shin ya, itu artinya mata pencaharian atau kehidupan ya. Nah, disinilah mungkin perlu jelinya bahasa Arab melafalkan dengan baik sesuai dengan makhrajnya ya. Karena akan bisa salah arti. Liyajtahidan nasu khasyatal wuqu fihi. Karena supaya manusia ini sungguh-sungguh dalam menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia merasa takut terjerumus ke dalam sebuah maksiat yang memang dalam maksiat itu ada kebencian Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya secara keseluruhan dalam kemaksiatan itu ada murka Allah di situ. Tetapi bisa jadi menyebabkan dia akan kembali mendapatkan hidayah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi bisa jadi dengan maksiat yang dilakukan itu yang mungkin dia anggap sepele, bahkan maksiat itu menjerumuskannya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah subhanallah. Makanya di sini bala yajuzu lisasin ayyuhaqqira ma'siyatan wa in daqat jiddan li'annahu la ya'lamu annahu qad yakunu fiha ma'siyatu ta'ala. Jadi tidak boleh kepada seseorang menganggap sebelah mata sebuah kemaksiatan walaupun itu kecil, karena dia tidak tahu bisa jadi annahu qad yakunu fiha qudbatullah ta'ala. Bisa jadi pada kemaksiatan yang sedikit itu di situ ada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam hadis tadi disebutkan ada seseorang yang masuk, seorang wanita yang masuk ke dalam surga karena sebab memberi minum seekor anjing. Di sisi lain juga ada riwayat seorang wanita yang masuk neraka karena sebab kucing. Jadi dia memelihara kucing, kemudian dia tidak melepaskannya dan dia tidak memberi makan sampai kucing itu mati. Nah, hal tersebut menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala sehingga si wanita tersebut adalah masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini dengan dua poin pertama, sekali lagi kita tidak boleh memandang sebelah walaupun itu kecil, baik dari sisi ketaatan, karena bisa jadi di dalam ketaatan yang sekecil itu ada ridho Allah. Kedua, dari sisi maksiat,
sekecil apapun kita tidak boleh memandang sebelah mata, karena boleh jadi pada maksiat yang kita anggap remeh, yang kita pandang sebelah mata itu, di situ ada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Karena maksiat atau dosa yang dilakukan seseorang, kemudian ketika dia tidak menyadarinya, kemudian dilakukan terus dilakukan, maka bisa jadi menjadi dosa yang besar. Kotrotan-kotrotan sorosailan, ya, setitik demi setitik, lama-lama bisa menjadi banjir. Maka di sini bisa jadi tadi dengan melihat seperti itu juga bisa kita harusnya husnudzon juga kepada orang lain, karena bisa jadi ketika seseorang itu tidak nampak ketaatan kesolehannya di hadapan orang lain, tapi ternyata dia punya sebuah perilaku atau perbuatan atau ketaatan yang mampu mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena dari sarana itu bisa jadi, ya, kalau tadi misalkan ada seekor anjing yang mampu menjadikan sebab seseorang masuk surga, kemudian kucing, ya, bisa jadi mungkin sebuah handphone, ya, yang kita pegang pun bisa jadi menjadi sebab seseorang masuk neraka. Tetapi sebaliknya bisa jadi dengan mungkin men-share sebuah pepatah atau nasihat gitu, ya, di status kita, kemudian ada orang lain sehingga tergugah atau mendapat hidayah dengan sebab itu, kan itu sesuatu hal yang tidak terasa. Tetapi bisa jadi justru di situ adalah ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kalau dalam hadis tadi mungkin dakhalatil nar, ya, fi hirratin, seseorang itu masuk, atau dakhalat imra'atun fi hirratin, ya. Fi-nya itu lisababiyah. Jadi seorang wanita masuk ke dalam surga karena sebab kucingnya. Bisa jadi seseorang dakhalan nar bisababi jawalih, gitu. Jadi seseorang masuk neraka karena sebab handphonenya, gitu. Atau sebaliknya, seseorang bisa masuk surga karena sebab handphonenya. Kemudian yang berikutnya, ya, karena ini waktu suruk itu jam 5.45, ya, kita lewati 10 menit berarti 55, ya, kurang jam 6 kurang 5 menit kita sudah bisa melaksanakan sholat suruk. Baik, kita lanjutkan yang ketiga. Wa katama lailatal qadri fi syahri Ramadan. Yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan atau merahasiakan malam Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadan. Hikmahnya apa? Liyajtahidan nasu fi ihya'i jami'i syahri Ramadan bil ibadah. Yaitu supaya manusia bersungguh-sungguh di dalam menghidupkan semua bulan atau seluruh malam pada bulan Ramadan dengan ibadah. Karena kalau Allah tentukan pada malam tertentu, pada tanggal tertentu, maka mungkin kecenderungan manusia dia akan menghidupkan pada malam itu saja, pada tanggal itu saja, sehingga malam-malam yang lainnya karena dia merasa cukup, gitu, ya, dengan ibadah 1000 bulannya. Maka hikmahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dirahasiakan, yaitu liyajtahidu fi ihya'i lailatin rajaan ayyusadifaha lailatul qadri, supaya dia terus bersungguh-sungguh untuk menghidupkan setiap malam di bulan Ramadan tersebut dengan harapan ada satu malam, ada satu waktu yang ketika dia beribadah di dalam malam tersebut itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Karena dia menyadari betapa fadilah yang luar biasa, fa inna khairun min alfi syahr. Karena
Lailatul Qadar itu atau malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yaitu wahia salasun wa samanuna sittah wa arba'atu ashhurin. Jadi sebanding dengan 83 tahun plus 4 bulan. Luar biasa ya. Kalau sekali saja kita mendapati malam Lailatul Qadar itu sama dengan usia 83 tahun lebih. Maka mudah-mudahan ya, masih kurang dari 100 hari kita menjelang bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita umur panjang, kesehatan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sampai di bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, wa katama awliya'ahu fima bainan nas, dan Allah Subhanahu wa taala merahasiakan atau menyembunyikan kekasih-kekasih Allah atau wali-wali Allah di antara manusia. Karena seorang wali itu biasanya akan lebih masyhur ketika orang tersebut sudah meninggal. Selama hidupnya, sisi wali ini mungkin secara umum kekasih Allah, tetapi ada berbagai amalan yang dengan ketaatan luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah menjadikan dia sebagai wali. Itu kalau dibahas masalah wali ya. Selain mungkin di kita ada terkenal dengan wali 9-nya, itu luar biasa ya. Ada memang ditempuh dengan luar biasa ketaatan sehingga memang jasadnya terlihat oleh kita sebagai orang alim. Biasanya dari kalangan sufi itu ya biasanya wali-walinya itu terlihat ya pakaiannya pakaian alim gitu. Tetapi ada yang disebut dengan wali majdub yang mungkin secara kasat mata orang tersebut mungkin kelihatan seperti orang gila, kelihatan seperti orang miskin. Ketika seseorang dalam hatinya masih bisa membeda-bedakan status, maka orang tersebut tidak akan diperlihatkan kepada wali yang tersebut gitu ya. Karena tadi masih membeda-bedakan mungkin status. Nah di sini kenapa Allah rahasiakan? Kaila yahtakiru ahadan minhum, supaya manusia ini tidak menganggap rendah kepada seorang pun. Kayat lubu doa minhum, supaya dia juga bisa meminta doa kepada orang lain. Tentunya selain dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan yang dia punya, tetapi juga dia minta mendoakan kepada orang lain, tidak hanya kepada orang soleh saja. Kita lihat ya, karena bisa jadi orang itu mungkin kesolehan yang kita lihatnya biasa-biasa saja, tetapi dia ternyata punya doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sang manusia termulia, doanya selalu dikabulkan. Tetapi pada suatu ketika pernah menitipkan salam kepada Umar untuk disampaikan kepada Uwais Al-Qarni ya, yang jauh di sana. Padahal kalau Nabi mau berdoa nggak usah mungkin melalui pelantara orang lain gitu ya. Apalagi yang mungkin secara manusianya biasa beda, tetapi itulah ya Rasulullah SAW mencontohkan. Bagi kita juga ya bisa saja kita ya kalau sakit atau mungkin kesusahan minta doa kepada orang lain. Khairat lubud doa minhum rojaan ayusodiqah al-waliya, karena bisa jadi ya orang yang nampak di kasat mata kita, kelihatan kita ini orang-orang biasa saja, tetapi ternyata adalah dia walinya Allah Subhanahu wa taala. Malah fala yajuju lisasin ayyuhaqira ahadan minan nas li'annahu la yadri rubbama huwa min awliyaillahi ta'ala. Tidak boleh seseorang menganggap dirinya paling hebat, karena itulah awalnya iblis yang mungkin sudah lama di surga, kemudian dengan sebab kesombongannya maka dia diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana caranya dan kiat-kiatnya supaya membersihkan diri dari kesombongan dalam diri kita? Masih di dalam kitab Nashihul Ibad ini ya, di dalam halaman yang ke-12 ya, itu ada kiat-kiat yang disampaikan oleh
Sultanul Awliya, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau menyebutkan untuk membersihkan diri, terhindar tadi supaya tidak menganggap diri paling hebat, paling baik. Ya, karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjelaskan dengan 3 sosok. Ya, pertama yang merasa paling hebat itu adalah Fir'aun. Bahkan dia mengaku sebagai Tuhan karena mungkin dengan berbagai keluarbiasaan yang dimiliki. Kemudian ada Qarun, ya, yang menyebutkan dia adalah ilmu-ilmu atau teori-teori untuk mendapatkan harta kekayaannya adalah dia yang punya, sehingga dia memiliki kelebihan-kelebihan dari orang lain. Sehingga kesombongan-kesombongan itu kita lihat endingnya dari kisah-kisah di dalam Al-Quran menjerumuskan celaka kepada setiap pelakunya. Kemudian yang ketiganya adalah iblis. Jadi iblis dari satu golongan iblis satu, kemudian dari golongan manusia adalah Fir'aun dan Qarun. Maka kata Syekh Abdul Qadir Jailani di sini, idza laqita ahadan minan nas, jika kamu menjumpai seseorang dari manusia, ra'aital fadla lahu, kamu melihat ada kelebihan pada orang tersebut, maka artinya kita ketika bertemu dengan seseorang, kita harus melihat, memandang bahwa di dalam diri seorang tersebut ada kelebihan yang Allah berikan kepada orang tersebut. Dan kamu katakan, asa ayyakuna indallahi khairan, mata wa arfa'u darajatan. Jadi ketika tadi ketemu dengan seseorang, lihatlah bahwa di dalam diri seseorang tersebut ada kelebihan yang Allah berikan sehingga kau pandang dia lebih baik daripadanya. Khairan minni wa arfa'u darajatan, dia lebih tinggi derajatnya. Kemudian kalau dijumpai itu misalkan anak kecil, ya, jangan dipandang, kamu baru lahir kemarin sore, bisa apa, tahu apa, gitu ya. Itu juga mungkin akan menimbulkan bintik-bintik kesombongan. Maka kata Syekh Abdul Qadir, katakan, qul tahada lam yaksillah wa ana qad asaitu falasaka annahu khairun minni. Maka kamu harus melihat kepada anak kecil tersebut, dia memang baru lahir kemarin sore, berarti dia belum punya dosa. Maka tentunya dia akan lebih baik daripada dirimu. Di dalam kitab Durratun Nasihin ada seseorang anak kecil yang lagi berwudu di sebuah sungai, kemudian ada seorang kakek-kakek yang melihatin, gitu ya. Si anak kecil itu berwudu sambil menangis. Kemudian ditanya, "Nak, kenapa kamu menangis?" Kata si anak kecil itu, "Saya teringat firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Si anak kecil ini ingat ayat ini, dia menangis. Kata si kakek, "Nak, kamu itu masih kecil dan juga nggak mungkin masuk neraka karena kamu belum punya dosa." Terus apa jawabannya yang mengejutkan dari si anak ini? Kata si anak ini, "Kek, tahu nggak? Kalau sebuah api unggun, gitu ya, api yang besar, itu pertama kali nyalanya apa langsung besar atau dari ranting-ranting kecil dulu?" Maka jawaban si kakek, dari ranting-ranting kecil dulu. Nah, itulah yang saya takutkan. Ya, sebelum yang tadi memang dosa-dosanya besar, gitu ya, itu terutama pertama kali saya dulu, gitu ya. Nah, itu merenungan sampai ke sana ya. Nah, jadi berarti di sini memang tadi melihat anak kecil, gitu ya, dia memang belum punya dosa yang sudah tentu dia akan lebih baik. Kemudian wa in kana kabiron, kalau misalkan kita menjumpai orang tersebut lebih dari kita, dari usia tentunya, maka hada Abdullah qabla wa in kana aliman. Tadi fa in kana kabiron qulta hada qad abadallah qabli.
Maka akan melihat orang tersebut bahwa dia secara usia lebih tua, maka tentu lebih lama hidupnya dan tentunya lebih banyak amal solehnya. Maka dia akan menganggap orang tersebut lebih baik daripada dirinya. Kemudian ketika dijumpai orang alim, ini adalah orang alim, maka tentu dia katakan hada a'ta malam ablug. Allah telah memberikan kepada orang tersebut sesuatu yang Allah tidak berikan kepadaku. Dia lebih alim, dia lebih hebat. Tentunya dia akan jauh lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu itu mudah. Tetapi bagaimana ketika engkau berjumpa wa in kana jahilan dengan orang yang mungkin secara pengetahuan di bawahmu, atau dengan kata lain jahilan itu diartikan bodoh, maka kulta katakan qad asallahu bi jahlin wa ana asaituhu bi ilmin. Dia mandang seseorang tersebut bahwa orang bodoh tersebut melakukan maksiat kepada Allah dengan ketidaktahuannya. Tentu itu akan memancing ridho Allah Subhanahu wa taala lebih mudah ketimbang saya yang melakukan kesalahan, maksiat, dosa dengan tahu bahwa itu dosa. Tentu itu akan lebih berat resikonya. Maka tentu hal tersebut dia akan melihat kepada orang bodoh tersebut, dia akan melihat dia lebih baik daripada diriku. Bahkan kata Syekh Abdul Qadir di sini dijelaskan, seandainya kamu bertemu dengan seorang kafir pun, gitu kan, kamu tidak boleh mengatakan kamu masuk neraka. Orang kafirnya iya, tetapi ketika menunjukkan kepada seseorang yang kafir, karena belum tentu, bisa jadi di akhir hayatnya Allah memberikan hidayah sehingga dia masuk ke dalam Islam, kemudian Allah ridho dan bisa orang tersebut masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak ya kisah tersebut. Itu kiat-kiat yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Kembali kepada pokok permasalahan tadi, bahwa yang poin keempat adalah wa katama auliya'ahu fi ma bainan nas. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan, merahasiakan kekasih atau wali-wali Allah Subhanahu wa taala di antara manusia. Kemudian yang berikutnya adalah yang kelima, wa katamal maut fil umri. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kematian pada umur seseorang. Fayan bagi li ahadin fayan bagi hina idin li kulli ahadin ayasta'ida lil maut fi kulli waqtin bil ibadah farubbama bi baj'atil maut. Yang berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala merahasiakan kematian pada umur seseorang yang diberikan. Maka seyogyanya setiap diri, setiap orang terus berupaya untuk mengumpulkan bekal akan kematiannya. Sebagaimana juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jadi orang yang cerdik, pandai, cerdas itu adalah orang-orang yang selalu mengendalikan hawa nafsunya dan terus berupaya untuk meraih bekal-bekal untuk masa akhiratnya. Karena kita tidak tahu, jangan mungkin seseorang terjebak dengan kesehatannya, karena kematian tidak disyaratkan untuk sehat, atau mungkin karena kebugarannya tadi, karena bisa jadi banyak orang yang meninggal dengan sebab kaget, artinya tidak didahului oleh sakit. Sesering sampaikan yang tertarik dengan sebuah untayan pepatah yang dituangkan melalui syair, tazawwad bittaqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal sata'isu ila al-fajri kam min salimin mata min ghairi illatin wa kam min maradin asa hinan minad dahri wa kam min sabin yusbihu wa yumsi aminan wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Berbekalah dengan takwa, karena sesungguhnya engkau tidak tahu ketika malam sudah mulai menutupkan sayap kegelapannya, apakah kau yakin kau masih bertahan sampai pagi hari, umurmu sampai pagi hari? Karena kam min salimin mata min ghairi illatin, betapa banyak orang yang meninggal tanpa harus didahului sakit dulu.
Wa kam min maridin asa hinan minad dahri, tetapi sebaliknya banyak orang yang mungkin di rumahnya atau di rumah sakit yang berbaring di ICU yang sudah berhari-hari, berminggu-minggu, tetapi tidak kunjung meninggal juga. Wa kam min sabin yusbihu wa yumsi aminan, dan betapa banyak seorang anak muda yang masih sehat, masih bugar, pagi dan sorenya dia merasa aman, masih bermain handphone. Kalau sekarang makin main lato-lato gitu. Terus seperti itu, tetapi waqad nusijat akpanuhu wa huwa la yadri. Padahal kapannya yang untuk membungkus dia itu sudah ditenun. Bahkan mungkin sudah disiapkan di Masjid Babul Jannah. Dia tidak tahu gitu ya. Maka dari itu kembali ke kalimat awal, tazawwad bittaqwa. Maka inilah juga yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa katamal maut fil umri. Karena kalau kematian itu ajal seseorang tidak dirahasiakan, maka cenderung orang itu akan tobat, akan sadar ketika pada usia di mana akan diambil ajalnya. Atau minimal pada bulan itu. Sebulan lagi misalkan gitu, baru dia taat. Tetapi dengan hikmah itu, maka dia akan terus menjalankan ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang keenam adalah wa qatama sholatal wusta bi sholatin. Allah Subhanahu wa taala merahasiakan salat wusta itu pada salat-salat yang lainnya atau salat-salat yang 5 waktu. Liyatahirran nasu jami'an wa ahfallahu ismahul a'zam fi jami' asma'ihi liyajtahidan nasu bi du'ai bi jami'ihima. Allah Subhanahu wa taala merahasiakan istilah salat wusta ya, karena salat kita 5 waktu. Berarti ada tengah-tengahnya. Ya, kalau misalkan dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh gitu ya. Dulu ada waktu kecil disebutkan Islam, I-nya isya, S-nya subuh, L-nya lohor gitu kan. Zuhur itu kan lohor. Terus A-nya asar, S-nya subuh gitu. Itu untuk ngingetin aja gitu. Itu 5. Nah, mana yang wustonya? Itu para mufassir juga menjelaskan dengan berbagai tafsirannya ya. Ada yang menyebutkan asar, ada yang menyebutkan subuh gitu ya. Nah, kalau dijelaskan, kita khawatir sholatnya subuh aja gitu ya. Jangan-jangan nih. Maaf gitu ya. Enggak kita ya, alhamdulillah kalau kita sholatnya setiap saat ya, nggak di sini aja kan, nggak di Babul Jannah aja, di mana aja ketemu masjid kita sholat berjamaah di situ ya. Tuh, jangan-jangan tadi kalau ada hadis subuh merangkak, bisa merangkak, sholat jamaahnya itu aja. Gitu. Nah, mudah-mudahan Allah terhindar insya Allah kalau kita enggak ya. Nah, jadi ada keutamaan yang luar biasa dalam kalimat tadi yang tengahnya itu. Nah, yang mana yang tengahnya itu? Nah, itu Allah rahasiakan supaya dia jitahidan nasu, supaya dia memang gigih dan bersungguh-sungguh di dalam menjalankan sholat ya, otomatis dilaksanakan dengan sholat berjamaah. Hadirin jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rupanya waktu suruk sudah tiba ya, dan pas ya, walaupun mungkin tidak lebih luas saya jelaskan, tetapi ke-6 poin yang disampaikan itu sudah alhamdulillah bisa disampaikan ya. Jadi sekali lagi sebelum saya tutup, pertama Allah Subhanahu wa taala merahasiakan ridho dalam ketaatannya. Kemudian kedua, Allah merahasiakan kemurkaan dalam maksiat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, Allah merahasiakan keutamaan malam Lailatul Qadar dalam semua hari-hari di bulan Ramadan atau sebulan bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala merahasiakan wali-wali di antara manusia. Kemudian yang berikutnya adalah yang kelima, Allah merahasiakan kematian dalam umur yang diberikan kepada seseorang. Dan yang terakhir keenam adalah waqatama sholatal wusta bis sholat. Allah Subhanahu wa taala merahasiakan keutamaan sholat wusta di dalam sholat yang 5 waktu. Mudah-mudahan hal-hal yang disampaikan ini yang baik-baiknya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita sehingga Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kekuatan untuk kita bisa menjalankan apa-apa yang tadi disampaikan. Dan sekali lagi
Kita tadi akan menjelang juga bulan Ramadan. Sekali lagi mudah-mudahan beberapa hari ke depan akan masuk di bulan Rajab, yang dimana Allah Rasulullah SAW menganjurkan kita juga untuk menyambut dari mulai bulan itu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa balighna Ramadan bi'afatin wasi'ah. Semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menyampaikan kita ke bulan Ramadan dengan keadaan sehat walafiat. Itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan akhirnya talim kita pada suruh kali ini, alhamdulillah sudah tiba waktunya syuruk, sudah lebih dari 10 menit dari jam yang ada di jadwal. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu apa yang disampaikan sama Ustaz Sirat. Kita tutup dengan tasbih kibarat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.